Mursalin wa washabihi ajmain ya. Tolong mahasiswa hidupin on camnya, jangan off cam selama proses berlangsung. Karena ini juga untuk melatih kalian nanti ketika PKP. Mungkin yang saya hormati para tim reviewer, ada Pak Ari, ada Bu Nafisah, ada Pak Hafin ya. Juga tim UPA, ada Bu Safida, ada Pak Muzawir mungkin. Juga yang saya hormati yang kami banggakan ya, para mahasiswa dan mahasiswi tim PKMK UTU 2026. Mungkin sedikit laporan, bukan laporan sih, sedikit perkembangan mungkin juga kami monitoring juga selama ini bahwa tim ini sudah terakhir kemarin sudah membuat secara masif ya, karena sudah pakai alat-alat di lab pakan. Dia ada mesin-mesin penggiling besar, ada mesin cetaknya, jadi saya kira hari ini sudah lebih baik dari Monef pertama. Namun hal itu juga perlu diukur nanti oleh Bapak Ibu reviewer eh, seberapa jauh mereka sudah berkembang, apa yang perlu dilengkapi kembali sehingga PKMK ini sukses untuk dilaksanakan ya sampai kita harap sampai ke tingkat nasional. Untuk itu mungkin sedikit saja pengantar dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terus selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bu Safrida. Terima kasih semuanya, tim reviewer, tim UPA, dan juga para mahasiswa. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mutarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu reviewer dan seluruh tim pelaksana PKM. Perkenankan saya Safida selaku moderator pada Monef kedua kita yaitu PKM. Yang pertama-tama sebelum kita memulai, salam hormat terlebih dahulu pada Bapak Dr. Mutarida selaku Kepala UPA PKK, Bapak Ibu reviewer yang hari ini telah berhadir bersama kita, Bapak Ari Saputra MT, Bapak Hafinuddin MSc, Ibu Nafisah Eka Putri MSI, dan juga yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Rusma Setiana MPD yang saat ini dalam perjalanan menuju melabuh dari Banda Aceh, serta tidak lupa pada seluruh tim pelaksana dan juga panitia. Alhamdulillahirobbilalamin, puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di room Zoom ini dalam rangka pelaksanaan Monef PKM tahap 2. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita daripada zaman zahiliyah kepada zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan bersama basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, pada kegiatan ini akan berlangsung yaitu tahap sesi presentasi, kemudian dilanjuti dengan tanya jawab dan diskusi dengan reviewer. Tim pelaksana akan diberi waktu persiapan selama 4 menit dan 10 menit presentasi. Adapun yang melayangkan slide PPT adalah tim pelaksana sendiri. Baik, kita persilakan tim Ketiken sudah siap? Halo, Fatul ada di sini? Sudah ada di dalam Zoom? Halo, mahasiswa? Baik, oke, siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik kita persilakan kepada tim Ketiken untuk melakukan persiapan. Waktu yang disediakan selama 4 menit. Silakan untuk bisa mengecek sound dan PPT-nya. Silakan kepada tim. Ya, izin off cam ya. Kita nggak perlu
Silakan tim untuk menyajikan PPT-nya. Baik, kita cek sound dulu. Fatul Ula, apakah sudah siap? Sudah. Baik, Radiman, apakah sudah siap? Tidak terdengar. Sudah. Pada Nur Makfirah dan Cut Putri Asyura, apakah sudah siap? Sudah. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Ketiken. Waktu persiapan telah selesai. Kita masuk ke sesi pemaparan isi dan kemajuan program kepada tim Ketiken. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dan Ibu reviewer serta kakak moderator yang telah mendampingi acara Monef kedua, kepada tim PKMK Universitas Suku Umar. Di sini kami akan menyampaikan beberapa serangkaian progres yang telah kami lakukan, di mana serangkaian progres tersebut telah dilakukan selama 1 bulan terakhir dengan beberapa terkendala yang akan dijelaskan langsung oleh tim kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh ketua kami, yaitu Fatul Ula. Kepada saudara, kami persilakan. Baik, sebelumnya, pada latar belakang ini, kebutuhan pasir kucing terus meningkat. Seiring meningkatnya minat masyarakat dalam memelihara kucing. Pasir kucing konvensional umumnya menggunakan bahan bentonit dan silika. Nah, tapi kami membuatnya dari ampas tebu. Yang ketiga, bahan tersebut sulit terurai secara alami dan berpotensi menghasilkan limbah padat.
pasir kucing konvensional juga dapat menghasilkan debu yang berpotensi mengganggu kesehatan dan pernapasan. Nah, Aceh memiliki potensi limbah ampas tebu yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kitikan hadir sebagai alternatif pasir kucing yang memanfaatkan ampas tebu sebagai bahan baku. Nah, selanjutnya, pada proses produksi, kami mengumpulkan ampas tebu dari pedagang-pedagang yang menjual air tebu di kawasan Aceh Barat. Setelah itu, kami membawa ampas tebunya ke lab pakan dan kami menjemurnya. Setelah kami menjemur selama 1 sampai 2 hari agar tebunya tidak lembab karena ada cairan gula. Setelah itu, setelah 1 sampai 2 hari kami melanjutkan ke proses yaitu memisahkan daging-daging tebu tadi dari kulit-kulit tebunya. Nah, setelah itu kami melanjutkan ke proses penggilingan. Setelah melakukan proses penggilingan, setelah halus ampas tebunya, kami memasak yaitu tepung menggunakan air mendidih agar menjadi lem untuk bisa membuat agar bisa ampas tebunya membentuk bulatan-bulatan kecil. Nah, setelah itu jadilah seperti ini. Baik. Yang kendala solusi kendala. Ini Baik, selanjutnya di sini kami memiliki kendala yaitu di bagian kemasan. Nah, di bagian kemasan ini kami sudah mencari di beberapa tempat yang ada di Melabu, tetapi tidak ada yang bisa membuat kemasannya. Nah, kami sudah coba untuk cek out di Shopee, tapi harus open PO lagi, jadi masih membutuhkan waktu. Nah, kami juga terkendala di lab. Nah, di lab ini, setelah kami menggiling ampas tebunya, hanya ampas tebunya itu dapat 5 kilo. Nah, sementara kalau misalnya menggunakan mesin pencetak itu minimal 15 kilo. Nah, sebelumnya itu kami sudah mengumpulkan 5 karung, tapi setelah dijemur dan dipisahkan dengan kulitnya itu hanya dapat 5 kilo. Nah, jadi kami di sini kekurangan ampas tebu. Nah, kami harus mencari lagi dan melewati proses penjemuran lagi agar pas dicetak itu dia bisa keluar. Nah, kemarin kami sudah mencoba menggunakan mesinnya, tapi tidak mau keluar karena hanya sedikit, minimal 15 kilo. Nah, terkendala lagi itu di mesin saat kami mencoba menggunakan mesin pencetaknya itu rusak. Jadi di situ, dan itu membutuhkan waktu beberapa hari. Baik, jadi setelah kami melakukan tahap produksi sebelumnya, kami mendapatkan produk yang seperti inilah contohnya, seperti yang ditampilkan di PowerPoint tersebut. Jadi produk ini belum sepenuhnya kami produksi dari semua ampas tebu yang kami kumpulkan, tapi merupakan produk contoh yang telah dihasilkan dari proses produksi yang telah kami lakukan sebelumnya. Untuk proses produksi selanjutnya, kami rencananya akan mengumpulkan ampas tebu sebanyak-banyaknya supaya mesin produksi masif itu supaya ampas tebu yang kami dapatkan itu bertambah banyak sehingga mampu untuk dilakukan pencetakan secara masif di lab pakan Universitas Teku Umar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada monif kedua ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nak bantai. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktunya masih tersisa ya, cukup banyak ya tim ya, ada lebih daripada 3 menit. Baik, terima kasih pada tim Ketiken yang telah memaparkan isi dan kemajuan programnya. Selanjutnya kami mohon juga saran dan masukan serta arahan dari Bapak Ibu reviewer. Untuk itu kita perkenankan terlebih dahulu kepada Ibu Nafisah untuk waktu dan layar dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke. Mohon maaf Bu Safrida, saya diberi waktu berapa menit? 10 menit, Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, tim, bagaimana? Sehat semua ya, dan berjalan gitu ya programnya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya tidak jauh ya dari monef pertama kemarin, karena patokan saya atau apa namanya yang saya amati itu berdasarkan formulir penilaian PKP 2 gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan mungkin amati kembali ya untuk penilaian PKP 2 itu apa saja ya. Jadi ada 6 poin. Yang pertama itu adalah target luaran. Nah, target luaran ini berkaitan dengan kesesuaian luaran dan permasalahan. Boleh diulang teman-teman, permasalahan awalnya apa ya yang diangkat? Permasalahan awal yang diangkat dalam proposal, apa saja poin-poinnya? Yang pertama ada kemasan, Bu. Di sini kita susah mendapatkan kemasan sesuai dengan Mohon maaf, maksud saya poin permasalahan di proposal awal. kemasan di proposal awal. Ya. Masalah yang kalian angkat apa? Sehingga kalian membuat produk ini. Ada kan ya dalam proposal? Oke. Mungkin saya ringkas saja ya. Jadi proposal kalian kan kemarin sebetulnya permasalahan awalnya di pasaran itu tidak ada produk sejenis gitu ya, yang sifatnya ramah lingkungan dan aman gitu kan ya. Nah, yang konvensional jadi cenderung tidak aman dan juga tidak ramah lingkungan. Selain itu ada masalah limbah juga, ya kan? Limbah ampas tebu. Apakah terjawab dengan luaran kalian ini? Ya, Ibu. Target luarannya apa? Targetnya yaitu menghasilkan produk pasir kucing yang ramah lingkungan ini, yaitu berbahan dasar dari ampas tebu. Nah, apakah bisa terlihat gitu? Apakah kalian apa namanya membuat target-target capaian gitu, sehingga permasalahan awal itu bisa teratasi? Bahkan sebetulnya tadi ya yang hati-hati nih mungkin nantinya ya, kalian menyebutkan kurang ampas tebu, sementara di permasalahan awal justru kalian menyatakan pemanfaatannya kurang, jadi limbahnya banyak, apa namanya
tapi pemanfaatannya rendah. Tapi ketika berjalan programnya disebutkan ampasnya kurang. Nah, itu kan tidak bersesuaian ya. Jadi maksud saya hati-hati ketika apa namanya nanti mempresentasikan kepada para reviewer ya. Masalah teknis lapangan ya mungkin kalian kurang karena apa gitu ya. Tapi hati-hati ketika apa namanya menyampaikan hal yang bertolak belakang gitu ya dengan masalah awal yang kalian tampilkan gitu. Nah, masih berkaitan dengan target luaran. Jadi tadi kan luaran kalian ada yang laporan-laporan ya, lalu produk dan aktivitas usaha ya. Mungkin ada baiknya kalian membuat indikator gitu ya, semacam indikator yang bisa memperlihatkan bahwa luaran yang kalian hasilkan itu bersesuaian dengan permasalahan awal gitu ya. Jadi mungkin ada target jumlah produk. Sebelumnya ada tidak ya target jumlah produk? Ada Bu 200. 200 apa tuh? 200 kemasan? Ya Bu, 200 kemasan. Oke, dan ini belum tercapai ya? Belum Bu, karena masih terkendala di produksinya. Oke lah, nanti mungkin kita lihat di selanjutnya ya, di bulan selanjutnya. Jadi mungkin ada itu tadi ya, jumlah produksi, lalu terkait sosmed, mungkin apa namanya, ada diperlihatkan engagement-nya seperti apa gitu. Karena kalian juga nantinya pemasaran melalui sosmed kan ya, kalau tidak salah di proposal seperti itu ya. Gimana, Tim? Pemasaran apakah dibantu sosmed ya? Seandainya nanti dibantu sosmed gitu ya, target-target engagement-nya itu seperti apa gitu ya? Apakah ada interaksi pembeli di situ ya? Lalu mungkin ada testimoni gitu ya, ada feedback-feedback dari konsumen yang bisa menghubungkan antara si luaran yang kalian targetkan gitu dengan permasalahan awal gitu ya. Oke, bisa dipahami yang saya maksud? Ya baik Bu, terima Oke. kasih. Next, poin kedua ya. Aduh, udah tinggal dikit ya. Metode pelaksanaan. Nah, apa kemutahiran dari apa namanya proses yang kalian lakukan? Nah, gimana? Pemutakhiran metode nampaknya nanti perlu ditampilkan ya, entah dari alat-alat yang kalian gunakan ya, alatnya lebih maju atau beda dengan alat-alat konvensional gitu ya, atau teknologi yang kalian terapkan gitu kan ya. Nah, itu perlu ditampilkan lebih lanjut. Begitu pula dengan apa namanya metode quality control terhadap produk ya. Nanti kalian ada quality control tidak terhadap produknya? Ada Bu, ada. Ya, quality controlnya apa? Itu kan Pengujian apa gitu maksudnya? Untuk quality control produk? Apa ada uji daya serap gitu? Terus kan ini eco-friendly yang waktu apa bulan lalu saya sebutkan di flush di toilet misalnya seperti apa, ukuran granulanya mungkin, dasnya seperti apa gitu. Untuk quality controlnya tuh Bu ada. Jadi kami itu mencoba pasir kucing ini menyerap secara efisien apa enggak, yang sesuai dengan proposal yang udah kami buat tadi. Terus Oh, okay. butiran-butirannya kami kecilkan
agar tidak besar tuh biar lebih gampang si kucingnya itu untuk menumpukan dari kotorannya itu agar menumpuk gitu Bu. Jadi kan kalau misalkan besar-besar itu kan agak kesusahan dia karena keras juga kan. Oke, ukuran besar kecilnya apa tuh ukuran granulanya? Ada alat tertentu yang kalian gunakan? Ya, kalau untuk alat pencetak granulanya tuh kami menggunakan mesin yang ada di lab, Bu. Jadi untuk ukurannya itu emang sudah ada ukuran pencetakan. Jadi harapan kami ya menghasilkan granula-granula yang sesuai atau sama antara hasil kucingnya itu. Oke, oke. Lalu terkait ketercapaian target dan tingkat kreativitas, itu tadi masih berhubungan dengan yang awal ya, solusi dan permasalahan. Lalu apakah ada luaran-luaran lain yang kalian targetkan selain luaran awal berupa laporan, sosmed dan lain-lain? Ada luaran tambahan? Luaran tambahan lain seperti akun media sosial, terus website penjualan gitu. Kalau sosmed kayaknya wajib ya, bukan tambahan ya. Mungkin website penjualan serta e-commerce. Oke, oke. Itu kalian sudah mulai buat website? Oke, kita lanjut dulu ya ke rencana kesesuaian rencana ya. Jadi di bulan 2 kan kemarin kita lihatnya ini sudah bulan 2 kan ya? Iya, Bu. Betul ya, akhir bulan 2. Akhir bulan 2 kemarin sudah pemasaran. Nah, sementara ini belum pemasaran. Itu bagaimana ya? Ya Bu, maaf sebelumnya mungkin salah kami juga, karena kemarin tuh kami kan udah coba menghubungi lab, terus rupanya mesinnya itu ada kerusakan gitu, jadi kami harus nunggu sekitar seminggu. Nah, jadi pas setelah seminggu itu pas kami coba, rupanya mesinnya nggak mau berjalan karena tebu yang kami kumpulkan belum mencapai ukuran minimalnya, yaitu 15 kilo. Kami kemarin baru sekitar hampir 5 kilo. Nah, jadi itu kendala di situ. Kami juga bersihin mesinnya lagi karena mesinnya nggak mau bergerak kan Bu. Nah, jadi insya Allah akan di bulan ketiga ini. Oke, ada solusi kah ketika kalian menemukan kendala itu? Ada solusi Bu, solusinya itu kami mengumpulkan kembali ampas tebu lalu menjemurnya lagi dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kami hanya mengumpulkan 5 karung, tapi setelah ini kami akan mengumpulkan lebih dari 5 karung. Jadi begini ya, kalau kendala kan pasti selalu ada ya dalam pelaksanaan gitu. Mungkin nanti bagaimana kalian menampilkan itu kepada reviewer ya, menampilkan bahwa di setiap kendala itu ada solusi gitu ya. Apalagi kan ini jadinya tidak sesuai dengan yang diharapkan di awal gitu ya, rencana awal gitu. Oke. Lanjut, mohon maaf Bu Safrida ini agak lewat waktunya ya. Lalu terkait tim ya, ini kan ada logbook ya. Ya, logbook. Di dalam logbook apakah ditampilkan apa namanya kontribusi dari tiap-tiap tim, tiap-tiap anggota maksud saya, dan juga dosen. Nah ini saran saja ya, mungkin nanti bisa ditampilkan juga di dalam logbook kontribusi dari tiap anggota seperti apa dan juga dosen seperti apa gitu ya. Sejauh ini kejadian terlewat. Ada rapat rutin yang dilakukan oleh tim. Ada Bu, ada. Oh, oke. Itu bersama dengan dosen pendamping juga. Ada beberapa yang sama dosen pendamping dan ada beberapa Terdokumentasi? Ada Bu.
Oke, atau mungkin kalau ingin ada logbook bimbingan tersendiri juga oke ya, bisa menjadi bukti mungkin. Nah, terkait potensi khusus tadi ya, apa namanya, ada peluang KI, ini masih pertanyaan yang sebelumnya ya, ada peluang kekayaan intelektual. Mohon maaf kurang terdengar Ibu. Apakah ada peluang kekayaan intelektual gitu, misalnya paten sederhana dari teknologi yang kalian kembangkan gitu, atau terkait merek, logo, atau perizinan selain ini ya, selain kekayaan intelektual, perizinan apakah ada yang diurus? Karena kalau perizinan kan terkait ini ya, apa namanya, keberlanjutan. Kalian yakin tidak ini produksinya akan berlanjut? Seandainya program ini selesai. Bagaimana? Satu ini saja. Ya Bu, ini kami juga sedang dalam proses mengurus NIB-nya. NIB, oke. NPWP siapa yang digunakan? Kalau tidak salah kan pengurusannya pakai NPWP ya. Kami memakai NPWP dosen pembimbing. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bu Safrida. Mohon maaf waktunya melewati batas waktu ya, sepertinya. Saya kembalikan kepada Bu Safrida. Baik, terima kasih Bu Nafisa atas saran, masukan, dan arahannya kepada tim Ketiken. Selanjutnya kita persilahkan juga kepada reviewer Bapak Ari Saputra. Kepada Bapak, waktu dan layar dipersilakan. Halo Pak Ari? Ya, halo Pak. Ya, makasih Bu Safrida ya. Silakan, silakan Pak. Ada kedengaran jelas suara saya, Bu Safrida. Terdengar jelas Pak. Bagi tim, Jelas Pak. Jelas. kasih ya atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya sudah sampai tahap ini. Sudah mulai bekerja untuk membuktikan apa yang sudah dijanjikan di proposal. Kita kembali lagi, sebenarnya banyak komentar Bu Nafisa tadi yang berserakan di mana-mana. Yang intinya adalah mengejar kembali apa yang sudah Anda janjikan di proposal. Saya pernah komentar dulu ya ke tim ini ya. Komentar saya memang biasa to the point. Jadi intinya tidak coba saya poles agar kalian memahami substansi apa yang saya inginkan atau yang saya lihat dari apa yang ada dicoba tampilkan dari hasil PKMK ini. Dulu saya berkomentar kalau tim ini tidak punya guidance format bekerja secara sistematis maksud saya. Jadi bekerjanya pokoknya kerja aja di lapangan. Buat aja. Struktur kerjanya itu nggak ada blueprintnya. Sehingga apa yang terjadi? Kalian nggak memahami secara utuh apa sebenarnya yang ingin dicapai dari sebuah PKMK. Diinginkan dari sebuah PKMK. Dulu saya pernah berkomentar begitu. Kapan kita upload di apa namanya di media sosial, apa yang mau kita upload. Nah, apa yang mau kita upload, kapan kita upload itu kan strukturnya. Nah, saya coba ulang ya, tolong dicatat lah. Terutama yang perempuan kalau yang agak kimalas tuh yang bertiga berdiri belakang itu. Tolong dicatat deh. Biar saya nggak berulang-ulang gitu. Biar kalian ngerti from structure-nya dari pekerjaan itu apa. Supaya kita nggak lompat-lompat begini kerjaannya. Kalau lompat-lompat begini, bolong-bolongnya banyak seperti yang Bu Nafisa tanya tadi. Jadi bolong-bolongnya kelihatan gitu loh. Oke, coba kalian pahami lagi. PKMK itu secara struktur
pelaksanaan. Apa sih yang ingin dia kejar? Pertama, di sana yang ingin dia kejar adalah ada produk yang punya keunggulan teknis. Kan nggak ada yang nyatat kan? Produk keunggulan teknis. Lalu, karena kita punya produk dengan spesifikasi teknis yang khusus, mana potensinya, mana pasarnya. Potensi sumber dayanya ada, pasarnya ada. Itu dulu yang harus difahami. Tadi dikatakan, ya memang mungkin kalian tidak mengungkapkan. Dan memang nggak boleh diungkapkan. Kami kekurangan bahan baku yang nggak boleh. Itu nggak boleh diungkapkan. Karena dari awal kita sudah bilang bahwasanya kita punya kelimpahan bahan baku. Dan itu ada di bab 2. Kan itu dulu bodi awalnya. Fundamental pikirnya kan itu. Paham ya? Jadi kan itu yang mau ditunjukkan. Nah, saya mau bicara ini karena siapa yang presentasi di awal tadi? Kalian nggak bisa menyampaikan kelebihan ide dan gagasan kalian itu di mana. Datar aja, ini ada tebu, kami sudah mulai mengolah tebu. Apa yang mau kalian sampaikan di situ? Saya aja kalau misalnya di PKP 2 nggak tertarik saya mendengarnya, tapi oke lah. Ini kan baru moneta pertama ya, tapi nggak apa-apa saya bicara keras di awal agar improvementnya jauh lebih baik ke depannya. Tolong deh di awal pembukaan itu, di saat itulah kita meyakinkan para reviewer, ini produknya bagus loh. Apa yang mau kita bilang di situ? Kenyataannya masalahnya di sini, di pasir kucingnya. Ini punya produk yang ramah lingkungan. Pasar bahan bakunya banyak. Pangsa pasarnya luas. Kontribusinya besar. Kan itu yang mau disampaikan sebenarnya. Kan itu yang mau di-capture sebenarnya. Itu yang seharusnya disampaikan di awal presentasi. Jadi jangan datar begitu. Kalian sedang gini loh. Kalian sedang presentasi, anggap kalian sedang presentasi agar orang mau bikin kontrak untuk beli produk kalian dalam jumlah masif. Kayak kalian presentasi di company. Kan nggak mungkin ada tebu begini-begini ini. Ya udahlah, kamu pulang aja lah kata orang. Nggak mau CEO perusahaannya beli gitu. Karena kalian sendiri nggak yakin penyampaiannya. Nah itu yang mau saya bilang ya. Terus yang berikutnya adalah apalagi body dari sebuah PKMK yang harus kalian pahami. Nah, kalau kita sudah bisa yakinkan produk kita dengan baik, kan kita bicara di situ bagaimana melaksanakannya, kan janji kita yang sudah ada. Nah, pelaksanaannya kan sebenarnya gampang frameworknya. Kalian membicarakan pertama itu terkait dengan bagaimana kalian membuat desain produknya. Produknya itu seperti apa proses pembuatannya. Itu aja dibahas. Bagaimana prosesnya, tahap 1, 2, 3, 4, dibagi-bagi stepnya. Tahap ini adalah proses pembuatan ini, tahap ini. Tinggal ditampilkan dalam format apa namanya yang intuitif. Dalam gambar, format intuitif yang bisa menjelaskan step demi step itu. Nah, berikutnya apa yang perlu kalian lakukan lagi setelah itu? Masuk pada tahap untuk quality control seperti Ibu bisa bilang. Nah, quality control, nah ini saya mau bilang juga ya. Dulu, Dede ya, PKMK itu selalu mengejar penjualan, penjualan, penjualan. 3 tahun terakhir ini itu digeser oleh Belmawa, bahwasanya market itu juga penting, tapi 50% lagi, 50% lagi digeser frameworknya adalah kadar ilmiahnya. Oke ya, kadar ilmiahnya. Jadi ada nuansa ilmiahnya, ada tingkat intelektualitas dalam menghasilkan gagasan atau produk tadi. Nah, kalau bicara itu, kita masuk ke quality control ya. Tadi Bu Nabisa udah tanya masalah mesin dan segala macam. Saya masuk ke quality control. Kalian nggak bisa jawab asal saya quality controlnya, tingkat apa namanya teksturnya, habis itu granulanya, kan itu yang kalian jawab. Pertanyaan saya, kalau saya tanya misalnya, apa quality control dari pasir kucing? Misalnya tingkat ukuran partikel, berapa ukuran partikelnya? Coba, ada yang bisa jawab? Berapa ukuran partikel standarnya? Kalau kita diskusi, nggak ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nggak apa, ini kan monep. Kalau bilang nggak ada, bilang nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang tahu. Berarti kan nggak ilmiah dia. Nggak bisa nebak-nebak. Kalian tinggal berdiskusi dengan AI. Saya bacakan ya hasil dari AI ya. Apa quality control dari pasir kucing? Pertama, kadar air, moisture kontennya berapa? 5-10%. Daya serap air, berapa daya kadar serap airnya? Kecepatan penyerapan, berapa detik hingga berapa menit? Kekuatan penggumpalan atau clumping strength, berapa? Gumpalannya tidak mudah hancur. Itu kan semua ditunjukkan dalam hasil pelaksanaan kalian. Itu kalian melakukan quality control itu.
Waktu pembentukan gumpalan, kalau bisa lebih kurang dari 30 detik. Das kontennya kadar debunyi gimana? Ukuran partikelnya berapa? Konsisten nggak ukuran partikelnya? Jangan sampai pasir itu berbeda bentuknya, ukurannya. Baunya bagaimana? Terus pH-nya bagaimana? Mendekati pH netral nggak? Karena itu bermasalah terhadap keamanan kulit kucing. Nah, loh, ini kucing peliharaan yang orang, kalian harus masuk ke dunia kucing itu ya. Orang yang pencinta kucing, bahkan dia lebih sayang kepada kucing itu daripada dirinya. Kalian harus paham dia benar-benar care terhadap binatang peliharaannya itu. Kalian nggak bisa anggap oh, kucing nih untuk apa pula saya buat begini. Ya nggak laku kalian. Karena kalian nggak berpikir seperti pemilik kucing itu. Nah, mana parameternya? Mana parameternya dan mana ukuran parameternya dan kapan kalian melakukan itu kan ditunjukkan. Nah, itu relate dengan penjelasan kalian dulu. Keunggulan spesifikasi teknis apa? Pro coba ya, keunggulan spesifikasi teknis apa? Halo, produk kan? Kan kalian pernah bilang dulu di awal kan waktu kita mau dulu, kalian bilang ini keunggulan spesifikasi teknisnya. Nah, itu kan diuji. Nah, karena ini sudah pelaksanaan ditambah. Kan tinggal dari AI aja nih. Apa indikatornya? Ada akan lakukan itu. Kapan mau dilakukan itu? Karena gini loh, Dede. Kalau kalian bisa tunjukkan itu, reviewer itu benar-benar yakin dan tertarik gitu loh. Maksudnya ini orang serius nih melaksanakannya. Ini orang bagus nih produknya gitu. Nggak ngasal. Kan targeting kalian bukan hanya sekedar ya udahlah saya laksanakan, penting saya udah dapat pendanaan lah. Kan nggak itu. Kan kita udah sepakat nih dalam forum ini. Kalian adalah orang yang benar-benar terpilih. Satu-satunya loh di itu. Coba kalian bayangkan. Pendanaan satu-satunya. Di Aceh ini nggak sampai puluhan pendanaan. Nggak sampai 20. Kalian termasuk orang terpilih itu. Nggak sampai belasan. Kurang dari 15. Dari USK, dari UNSAM, dari UNIMA. Masa target kalian hanya sampai begini aja? Kan mau targetnya mau tampil di panggung yang lebih besar kan? Kan uangnya nggak ada di sini. Mana ada uang di PKM ini? Gengsinya, marwahnya, pride-nya kita mau menunjukkan saya mahasiswa terpilih loh. Nah, itu yang harus kalian tanamkan tekadnya. Pendanaan itu adalah langkah awal untuk menunjukkan eksistensi diri kalian, bahwasanya kalian itu berbeda dibanding mahasiswa lain. Kan PKM itu jadi momok loh, kalian harus bangga loh, nggak ada yang banyak yang lewat. Coba, saya nggak menafikan yang lain ya, lomba yang lain, tapi coba cuma satu yang lulus, coba bayangkan. Kan benar-benar terpilih itu. Masa kalian harus loyo di awal seperti ini? Nah, dari itu ya. Kapan waktunya? Coba jawab saya. Kapan mau pelaksananya itu udah masuk bulan keberapa nih sekarang? Dari timeline yang diberikan oleh Belmawa. Bulan ketiga, Pak. Bulan ketiga. Tinggal 1 bulan lagi. PR-nya masih banyak. PKP 2 pasti kurang dari sebulan lagi. Nah itu, jadi coba lihat lagi deh. Coba susun kerangka kerja yang baik dengan pembimbing. Supaya kita tahu step demi step pekerjaan kita itu. Nanti juga presentasinya enak. Membangun proving atau buktinya di media sosial juga enak gitu. Karena ada frameworknya, ada urutan pekerjaannya, apa yang mesti kita sampaikan. Karena akan dikerja juga keunikan produk kalian. Di quality control ini kalian bisa buktikan keunikan produk kalian. Kalau nggak bisa di proving, di mana kita tahu? Di mana kita biasa meyakinkan si reviewer? Kalian bisa aja ngada-ngada, udah sesuai gitu. Tapi kalau bukti dokumentasinya nggak ada, apalagi kalau ditunjang dengan bukti video, wah luar biasa sekali. Ya kan? Artinya kita memang membuktikan apa yang sudah kita janjikan terkait dengan spesifikasi teknis produk kita. Nah, itu yang mau akan dikejar. Itu baru quality control. Ya kan? Baru setelah itu kalian bicara packaging. Oke lah, tadi ada kendala dengan packaging kan. Packaging itu ada di semua mahasiswa yang lolos pendanaan itu semua wah-wah stylenya. Kita jangan masuk pada ruang-ruang itu. Saya coba masuk pada ruang-ruang yang kemungkinan orang lewatkan itu menjadi nilai tambah kalian ketika presentasi di PKP 2 nanti. Toh packaging itu nggak semuanya. Mana 100 packaging? Enggak, cuma satu aja ditunjukkan ini. Coba kita cari celah di mana kita berbedanya dari orang lain. Oke, itu ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar dan fundamental dan ini sering ya. Dulu ada masalah tisu dulu. Ada Pak Afin juga masih ingat waktu kami di USK mau membuat tisu yang apa? Yang
yang ramah lingkungan, misalnya, atau apa tisu estetik segala macam. Nah, problem kita adalah tadi kalian menonjolkan ini adalah pasir kucing yang ramah lingkungan. Benar begitu ya? Ya, Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah nanti akan diajukan reviewer. Memang si konsumen yang membeli pasir kucing itu peduli dia dengan ramah lingkungan. Saya nggak bilang dia nggak peduli ya, tapi kalian harus bisa buktikan. Coba aja. Memang dia pada akhirnya akan peduli dengan itu. Ini pasir kucing dari ampas tebu, ini pasir kucing yang berbahan sintetis. Memang dia akan peduli ke sana. Kalau misalkan dari banyaknya konsumen yang membeli pasir kucingnya itu, dia tidak peduli sih dengan produknya itu, kalau itu ramah lingkungan apa enggak, Pak. Karena Oke, dia nggak tahu isi dari pasir kucing yang dibeli tersebut. oke. Nah, pertanyaan Bapak ini akan bermuara terhadap segmen pasar. Kan kita punya keunikan produk nih. Karena keunikan ini orang beli kan? Ya kan? Karena produk kita unik, maka orang beli kan? Lalu kalau kita tonjolkan keunikannya adalah dari sisi dia adalah ramah lingkungan, sementara customer nggak butuh itu, kira-kira orang mau beli nggak? Coba saya tanya, mau nggak orang beli? Atau rame nggak orang yang beli? Mau direspon deh, saya nggak mau ngomong sama tembok kayak gini. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Kalau misalkan dari produk kami yang ramah lingkungan ini, eh, mungkin mereka lebih memilih keunggulan dari suatu produknya, bukan dari ramah lingkungannya atau bukan. Nah, artinya kalian harus berpikir ulang dengan pembimbing. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan benang merah itu terhadap segmen pasar, saya nggak bilang itu nggak penting ya. Cuma saya mau bilang kalau itu nggak bisa kalian tunjukkan karena ini adalah PKMK bicara produk yang nanti segmennya ujungnya adalah penjualan. Kalau kalian nggak bisa tunjukkan itu, nah itu kan jadi problem untuk kalian nanti ke depan. Pasti nanya reviewer nanti, memang ramah lingkungan itu poinnya apa sih di sini yang dibutuhkan konsumen gitu. Karena di quality control itu nggak ditunjukkan poin di situ. Bahwasanya dia harus ramah lingkungan. Tapi ini nggak menutup kemungkinan kalau kalian temukan benang merahnya antara apa namanya bahan baku yang ramah lingkungan dengan kebutuhan konsumen. Kalau kalau bisa tunjukkan itu, maka dia akan relate nanti. Itu juga akan menjadi bahasan di latar belakang. Nah itu yang harus dilihat ya. Jadi dia kait berkait seperti itu. Jadi kan harus disusun dulu. Kurang kerja kan ada peta kerjanya dulu. Nggak bisa kerja-kerja begitu aja itu. Jadi akhirnya banyak yang bolong-bolong di kiri kanan karena kalian tidak melihat secara utuh dari atas landscape pekerjaan itu seperti apa. Nah itu yang Bapak mau sarankan. Lagi-lagi hari ini ya memang sudah ada perbaikan karena memang sudah masuk tahap proses pelaksanaan. Tapi tetap saja dari cara kalian menyampaikan itu, kalian tidak melihat apa substansi PKMK itu. Tadi yang sudah Bapak sampaikan. Itu yang mau dilihat ulang lagi, agar penyampaiannya itu sistematis, terarah, kita tahu kelebihan kita di mana, kita mau menonjolkan pada sisi apa, kekuatan produk gagasan kita di mana. Itu yang harus diperbaiki ulang. Kalau enggak, nanti begini dia hasilnya. Tetapkan seperti ini. Eh, Nah, kalau sudah sampai di sana, maka kan ada di semua akan berhadapan dengan pemasaran kan. Nah, waktu nggak banyak lagi itu. Nah, nanti pemasaran kan tadi Bu Nafisa sudah singgung ya bagaimana pemasaran. Soalnya semua triki bohong-bohongan pemasaran dari mahasiswa itu udah kebaca semua oleh semua reviewer gitu. Makanya ya udahlah gitu. Kita coba cari celah-celah yang lain bagaimana caranya. Tapi kalian buat cara pemasaran yang unik lah, apa melalui konten media sosial, apa melalui kalian live di TikTok dan segala macam, atau kalian menunjukkan kalian sedang mencoba membangun kontrak dengan beberapa penjual apa namanya pasir kucing yang ada dan segala macam, yaitu apa kreativitas kalian lah, supaya nanti bisa ditunjukkan pada bagian itu. Tapi yang menjadi keresahan Bapak adalah itu tadi. Sampai tahap ini kalian masih belum bekerja dengan sistematis, kalian belum mengerti apa yang mesti kalian paparkan dengan baik,
sehingga banyak bolong di sana sini. Itu yang menjadi substansi ya yang penting diingat pada bagian-bagian ini. Karena ini bicara produk pasir kucing ya quality control itu penting. Karena itu juga berhubungan dengan kelebihan produk yang coba kalian tunjukkan di awal. Kalau nggak ada provingnya gimana? Indikatornya aja nggak ada, parameternya aja nggak tahu. Konon lagi kalau bicara indikator. Tadi seperti tadi, partikelnya itu berapa ukurannya, daya serapnya itu berapa kecepatannya, kan itu yang dilihat kan, pH-nya berapa gitu. Nah, nanti kan sampai pada tahap uji coba kan dengan kucing, sampai ada video yang menunjukkan itu. Nah itu mahasiswa yang benar-benar siap gitu dengan produk dia. Sampai produknya jadi, quality control nampak, nanti ditampilkan bagaimana apa namanya eksperimental terkait dengan pasir kucing ini dengan kucing sungguhan gitu. Kucing bukan kucing kampung ya, kucing ternak sungguhan gitu, kucing peliharaan sungguhan. Nah, sampai ke sana. Nah, kalian harus berpikir sampai di level itu ya terkait dengan pelaksanaan. Baru nanti kita bedah pertanyaan-pertanyaan yang substansial. Hari ini Bapak nggak bisa tanya yang substansial. Lagi-lagi mau membereskan bagaimana pola pikir kalian terkait dengan eh, struktur dari sebuah PKMK itu dulu lah. Baru nanti kita bicara substansi. Nah, kalau kalian sudah laksanakan substansi itu baru bisa ditanya, partikelnya benar segitu. Coba lihat itu masih ada ukuran yang tidak seragam gitu. Baru ditanya, ini belum ada ke sana kan mau nanya apa gitu. Mau nanya apa nggak ada. Jadi ini sifatnya seperti biasa karena ini monef tahap 2 ya Bu Safrida ya. Tahap 1 apa tahap Ya, 2? betul Pak. Monef tahap 2. Ini tahap 2. Seharusnya nggak saran lagi ya. Tapi oke lah ini saran ya. Ya kalau nggak diperbaiki lagi ya ini terus saran saya nggak mau tanya apa. Kan kita nggak bisa naik tangga keempat kalau tangga 1, 2, 3-nya belum selesai. Apa yang mau ditanya? Oke itu aja ya Bu Sabrina ya ada ya. Maksudnya ya kalau dicatat ya saya lihat tadi seperti mendengarkan orang lagi dongeng gitu. Ada yang nyatat enggak? Mudah-mudahan ada yang nyatat supaya apa namanya Ada kita Pak. ketemu lagi di Monef berikutnya itu apa yang menjadi catatan kaki Bapak hari ini sudah diperbaiki. Baik dari sisi penyampaian, oke penyampaian tahap awal itu belum sempurna, tapi tolong lagi dipoles dengan baik nanti ya masukan-masukan yang tadi supaya kalau itu sudah dilaksanakan semua, kita baru masuk pada sisi kontennya. Benar nggak kontennya itu? Ini belum nih, belum pada sisi kontennya. Itu aja ya saran saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita ketemu di Monitor 3 nanti kita sudah bicara kontennya itu. Oke, terima kasih banyak Bu Sabrina. Saya pikir itu aja Bu Sabrina. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ari atas saran, masukan, dan arahan untuk tim. Kita lanjutkan kepada Bapak Hafin. Halo Pak. Iya, Bu. Halo Suara Pak saya Hafin. terdengar. Ya, terdengar Pak, terdengar jelas. Oke, Baik, makasih, Pak Bu. Hafin, Ya, waktu dan lain dipersilakan Pak. ya, makasih, Bu Safrida. Eh, Sama-sama Pak. saya menyimak dari awal tadi sampai dengan closingnya Pak Ari. Eh, ada satu hal yang mungkin yang harus kita rubah pendekatannya Pak Ari. Pendekatan Gen Z ini memang agak sedikit berbeda. Kalau bisa orang lain, kenapa harus saya? Itu cara pola pikirnya Gen Z. Jadi Pak Ari ngomong kayak gitu boleh dengan saya, maka besok saya akan membeli mesin turbo untuk mencapai apa yang harus saya capai. Tapi Gen Z enggak. Jadi Gen Z terkadang eh, udah udah berbuih-buih kita ngomong, ya tetap yang akan dilaksanakan apa yang ada di dalam pikirannya sendiri. Termasuk pola pikir Gen Z ini. Kayak tadi, kalau kalau orang lain bisa, ya kerjakan untuk saya sekalian kayak gitu. Nah, ini juga jadi satu hal yang mungkin harus kita pikirkan kembali Pak Mukhtarida. Karena ini udah bulan 3, tetapi ceritanya masih berputar-putar di hal yang sama. Nah, sedangkan kita hanya mengawal satu kita hanya mengawal satu kelompok
Dan satu kelompok ini unik sepertinya karena dari segi capaian sampai bulan ini itu masih dalam bentuk foto butiran daripada apa namanya granula tadi. Jadi belum ada kemasannya, apalagi cerita mau penjualan segala macam. Nah ini mungkin Pak Mukhtarida kita harus berpikir bagaimana seharusnya atau udah dibiarkan saja lah kayak gitu. Ini ada 5 orang reviewer, sedangkan yang dihadapi satu kelompok, tetapi biaya apa namanya energi yang kita habiskan justru lebih banyak dibandingkan hasil yang kita dapat. Jadi kalau dalam segi keuntungan sebenarnya kita udah rugi dari awal nih. Reviewernya banyak, kelompok yang diperhatiin cuma satu, dan yang satu ini pun juga progresnya belum sesuai dengan yang kita maksud, dengan yang diharapkan. Nah, jadi mungkin saya pertama itu dulu ke Pak Mukhtarida, terus yang kedua kawan-kawan sekalian, apresiasi yang sebesar-besarnya buat kawan-kawan. Cuma saya sepakat dengan bahasa Pak Ari tadi. Sebenarnya yang kawan-kawan bawa ini adalah nama institusi Universitas Teguh Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, nama pribadi kawan-kawan juga. Kita berharap dua hal ini menjadi motivasi yang kuat buat kawan-kawan untuk kemudian bekerja dengan lebih sungguh-sungguh ke depan. Saya malah terpikir untuk mengapresiasi kawan-kawan ini, Pak Mukhtarida, mungkin di baliho depan gerbang itu diganti saja dari yang rektor menjadi PKM ini mungkin. Nah, mungkin nanti kawan-kawan ini akan lebih semangat sepertinya. Jadi baliho rektor terpilih ganti dengan PKMK dari proposal ini. Muncullah muka-muka ganteng dan wajah-wajah cantik dari kawan-kawan di depan baliho. Nah kalau nggak beres, nah yang malu kan ketahuan yang di baliho. Kayak gitu. Karena kalau Pak Ari bilang tadi ini cuma 1 dari 20 proposal yang seprovinsi di Aceh, so what gitu loh Pak Ari. Mereka juga nggak terlalu mikir itu kayaknya kalau menurut saya. Kalau dengan progres hari ini udah 3 bulan, ya, mungkin di foto apa namanya di TV-TV yang ada di apa namanya di gedung U2 tuh, di gedung U2 mungkin harus penuh dengan foto-foto mereka tuh. Jadi foto pekerjaan apa namanya, bahwasanya mereka termasuk salah satu mahasiswa yang berprestasi yang lulus proposal PKM. Nah mungkin itu bisa membantu mereka untuk semakin bersemangat. Karena kalau nggak beres, malu. Kayak gitu. Kalau berhasil, prestasi nih. Jadi 2 hal yang harus mereka capai. Mau malu atau mau berprestasi. Saya pikir itu Bu Safrida, karena tadi Bu Nur Ibu kan lupa saya nama beliau, Bu Bu Nafisa. Nafisah, ya Ibu Nafisah sudah sangat detail sekali bertanya dan berdiskusi, tetapi sayangnya jawaban masih jauh dari yang diharapkan. Dan juga Pak Ari tadi mungkin dengan bahasanya yang belak-belakan, itu juga menunjukkan bahwasanya memang sepertinya kita perlu reorientasi nih, harus seperti apa dengan waktu 1 bulan lagi. Dari yang kemarin kita monef bulan lalu dengan bulan yang sekarang progresnya belum begitu menggembirakan, sehingga mungkin Bu Safrida jangan hanya beban ini diberikan kepada kawan-kawan PKMK, tetapi juga mungkin kita sendiri dari tim UPA juga berpikir ulang bagaimana nih caranya supaya
Karena hanya satu kelompok. Kalau kemarin ada sampai 4 kelompok atau 5 kelompok yang mungkin nggak bisa kita handle sendiri. Kalau ini kan cuma satu kelompok. Mungkin memang harus kita pikir kendala mereka adalah kendala kita. Mungkin seperti itu. Keberhasilan mereka nanti adalah keberhasilan mereka, bukan keberhasilan kita. Tapi kalau kendala mereka adalah kendala kita. Mungkin itu yang harus kita pikir kembali Pak Mukhtarida. Karena ya saya jadi sedikit sedih ya melihat progresnya. Dan yang ketiga, mungkin kawan-kawan sekalian, saya juga ingin bertanya satu hal. Sebenarnya permasalahan inti dari PKMK ini tidak bisa berprogres sebaik mungkin seperti yang diharapkan dalam proposal itu, selain kendala alat itu, apa sebenarnya permasalahan intinya? Akar masalahnya apa ya? Mungkin bisa dibantu dijawab. Sehingga kami nanti juga bisa memetakan apa yang harus kami lakukan ke depan. Persilakan. Ada adakah jawaban atau saya tidak mendengar di sini? Pak, izin saya ingin menjawab ya. Ini kan PKM perdana kami juga kan. Nah, terus kami melakukan ini kebanyakannya sendiri, Pak. Itu jujur, ini kan karena PKM perdana dan kami itu melakukan banyak ininya sendiri. Nah, pada saat di lab pakan itu banyak kendala juga yang terjadi, Pak. Kami nggak tahu kalau misalkan minimal produksi itu harus 15 kilo sekali percobaan. Nah, bayangkan saja kalau misalkan 15 kilo sekali percobaan, kami harus bolak-balik membawa 15 karung yang berisi ampas tebu dari dari simpang dari SPBU di Jembes itu ke Utu kan harus bolak-balik Pak dengan membawa 15 karung kan. Nah, kami kan nggak tahu kalau misalkan awal produksinya itu 15 kilo minimal. Jadi kan kalau misalkan kami ingin mencoba, kalau kami ingin coba untuk membuat pasir kucingnya itu sekaligus 5 kilo dan hasilnya gagal, jadi kan hasilnya nihil, Pak. Dengan kami udah bolak-balik kayak gitu. Nah, terus kami kemarin tuh pernah ingin mencoba dengan sedikit percobaan, nggak semuanya. Pas kami coba di lab pakan kemarin itu awalnya gagal, Pak. Apa nih, pas dari ampas tebunya tuh hasilnya kurang menyerap. Terus ada juga yang apa nih, rupanya kalau misalkan terlalu lembab pada saat masuk ke dalam pencetakan tuh dia tidak bisa mencetak, jadinya nyangkut gitu Pak. Itu jok terus. Oke, ada yang lain? Nggak apa-apa. Jadi sesi curhat aja kan. Maksudnya kan nggak enak juga kawan-kawan dibombardir sama pertanyaan reviewer. Tapi sebenarnya kawan-kawan punya kendala yang sebenarnya help me kan kayak gitu. Bantu kami dong gitu. Kami bukan cuma minta dihakimi tapi juga minta dibantu gitu kan. Mungkin ya ini sesinya juga. Di sini ada Pak Kepala UPA. Kayak tadi saya sampaikan, mungkin ini di luar kendalian kawan-kawan yang harus kita sambut bersama masalahnya. Sehingga kawan-kawan ini merasa tidak sendiri juga pada akhirnya. Apa-apa disampaikan saja. Karena satu PKM ini ya seharusnya bisa kondisinya bukan kayak gini hari ini seharusnya. Jauh
uh, lompatan ataupun pencapaiannya. Tapi kan hari ini kan yang kita lihat justru sedih gitu. Silakan mungkin ada yang lain selain kendala teknis tadi, pak apa lab pakannya di mana ya? Lab pakan perikanan atau lab pakannya mana ya? Lab pakan perikanan, Pak. Nah, ya itu. Jadi yang lain silakan. Nanti kan ini bisa jadi ini ya. Kita coba ya tampung dulu lah informasi dari kawan-kawan. Baik Pak, sebelumnya izin. Nah, kami kan baru pertama kali juga nih Pak coba mesin di lab pakan. Nah, kami itu sebenarnya bingung karena kami nggak ada yang bantu dan jika kami ingin bertanya juga kami bingung mau bertanya ke siapa Pak. Sementara penjaga labnya juga bingung karena produk kami juga baru dan kami nggak ada yang dari prodi perikanan. Jadi kami tidak tahu Pak berapa suhu yang diperlukan saat pencetakan dan juga bagaimana dengan ukurannya di awal-awal gitu. Dan kami nggak ada panduan kayak gitu lah untuk membuat ini. Benar-benar pure produk dari pemikiran sendiri. Oke, berarti memang track record sebelumnya kan sama sekali nggak ada ya untuk membuat yang namanya ini ya produk ini ya. Kawan-kawan nggak punya sama sekali track record apa istilahnya pengalaman untuk membuat produk ini nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ya, kemudian kita juga berada di lab pakan. Yang lab pakan itu juga orientasinya pakan, bukan kepada apa namanya butiran untuk kucing ya. Jadi mungkin kendalanya sudah jelas dan mungkin di situ juga menjadi titik kritis masalahnya. Berarti memang setelah ini saya pikir Pak Mukhtarida kita perlu diskusi secara langsung bagaimana sehingga memang dari satu proposal ini bisa maksimal. Begitu minimal ya kalaupun tidak berhasil masuk PIMNAS ataupun belum masuk PIMNAS misalnya, setidaknya kawan-kawan ini merasa puas dengan apa yang kawan-kawan kerjakan. Seperti itu. Apalagi kalau kita bisa mengusahakan masuk PIMNAS. Seperti itu. Saya seperti itu Bu Safrida. Setidaknya kawan-kawan juga diberi ruang untuk berkreasi, tetapi di sisi yang lain juga harus didampingi karena tadi yang awal sekali disampaikan adalah ini first time-nya mereka, pengalaman pertama mereka ikut PKM dan pengalaman mereka juga buat produk ini. Saya itu saja mungkin supaya ke depan bisa lebih menyenangkan lagi dalam sesi Monef ini ya. Jadi Pak Ari juga nggak lagi harus naik tensi terus nih Pak Ari ya. Oke itu saja. Makasih semuanya Bu Safrida. Sehat-sehat Pak Ari dan semuanya. Enggak, Pak Saya Fin. saya di Masjid Agung nih. Oh iya, Nggak kesini. Masjid Agung nanti kita gabung. Ya, karena udah diskusi ya, saya mau bilang sama Dade ini ya. Ya silakan ini Pak. belum sesi konten. Saya closing dulu ya. Itu saja mungkin ya Bu Safrida. Mungkin selanjutnya kita diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik ya, apa namanya? Tadi kan Bapak nggak ada masuk ke konten teknis kendala kalian. Tadi Fatul ya jawab, sulit Pak, 15 kilo nih kami harus bawa dari sana ke sini. Nggak ada. Artinya tak ada ruang untuk membilang atau mengatakan itu bukan problem kalian ya. Problemnya dari awal itu adalah konstruksi bekerjanya itu yang bermasalah. Nah, sehingga capek pun kalian bekerja, bolong-bolongnya di mana-mana, itu problemnya. Maka dulu awal di Monef pertama kan sudah bilang itu lagi yang Bapak bilang hari ini. Coba deh beresin konstruksinya. PKM itu apa sih sebenarnya? Step demi step yang harus kita kerjakan itu apa?
Nah, tadi sudah masuk sedikit mengenai hal-hal itu. Itu yang harus dibereskan. Nah, problem mengenai teknis lapangan pasti itu. Jadi apa namanya, makanya Bapak nggak mau mengecilkan pada persoalan kalian kesulitan di lapangan. Oh, ada awal bilang tadi kalian orang istimewa, satu-satunya yang lolos, luar biasa. Prosesnya nggak ada Bapak kritik, karena memang pasti ada tantangan di situ. Pak Afin kan orang perikanan, dia mungkin lebih dekat dengan lab itu ngerti lah. Maka nggak ada Bapak bilang tadi, problemnya adalah kok sampai segini aja, emang nggak bisa koordinasi orang lab nggak? Baru kerangkanya nih, cara kerjanya. Kita beresin itu dulu supaya kita terstruktur apa yang kita kerjakan itu. Kalau enggak, apa yang kalian sampaikan itu tidak menyentuh substansi yang diinginkan. Itu masalahnya. Jadi ya benar Pak Dr. Mutarida kalau masih ada di ruang Zoom ini ya. Kan kita refer siap-siap aja sih sebenarnya dengan permintaan upah misalnya untuk mendampingi segala macam. Saya apresiasi lah untuk pembimbing yang sudah bekerja keras meloloskan tim lolos untuk tingkat nasional satu-satunya. Ya, kalau memang kita harus keroyokan rame-rame ya kita keroyokan rame. Tapi style saya tetap akan style PKP 2 begitu. Karena memang standar itu harus ada. Karena dia harus ingat ya. Coba deh lihat-lihat lagi orang berkompetisi itu gimana. Pak Afin tuh pernah ikut tuh ke Unimed waktu itu. Gimana cerita sedih mereka. Ya kalau kita berkompetisi misalnya kita banyak curhatnya. Atau misalnya sedikit struggle tiba-tiba kita menganggap itu adalah seperti kata Pak Afin, ya sudahlah saya menyerah saja itu bukan kerjaan saya, kita nggak siap kompetisi. Akhirnya ya kan capek aja kita bimbing rame-rame. Toh si mahasiswanya juga nggak mau lebih struggle untuk melaksanakan itu. Nah beda ruangnya nanti kalau misalnya adalah ruang untuk bimbingan, itu beda caranya. Style saya juga beda, tapi kalau untuk misalnya untuk memberikan masukan ya harus begitu. Memang kosongnya di mana-mana. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi, kendala teknis masih ada ya. Dan itu luar biasa kalian sudah sampai tahap ini. Tapi kalau semua usaha kalian itu yang saya takutkan sia-sia nanti di PKP 2, ya usaha kalian hanya berhenti untuk sampai untuk menunjukkan kalian sudah membuat produknya. Hasilnya ya sosok lah nanti aja lah gimana. Kan nggak mau berhenti di situ kan. Nah itu yang mau kita lihat. Tim maunya berhenti di situ atau mau next step gitu ya, untuk bisa menunjukkan hal yang lebih baik sesuai dengan janjinya proposal. Itu barangkali Ibu Safrida, Pak Dr. Mutarida ya, karena ini Pak Fi minta diskusi tadi ya. Saya pikir di situ ya yang harus kalian lihat bagaimana cara membenahi ini supaya benar. Karena kalau kalian punya roadmap, kalian tahu, oh target ini belum tercapai nih, timeline kita udah sejauh ini terlaksanakan masih mungkin nggak mencapai target berikutnya. Lagi-lagi saya melihat tim bekerja tanpa ada arah yang jelas. Pokoknya kerja aja gitu, sampai di mana selesainya nggak tahu di mana, endingnya di mana nggak tahu, kita berada di mana nggak tahu, positioningnya nggak jelas di mana. Itu yang mau kritikan lebih ini ya, lebih sistematis terkait dengan apa yang sudah dia dilakukan. Harapan kita benar-benar banyak terhadap, karena memang idenya bagus kan, supaya bisa dipoles sebaik mungkin, supaya kita bisa menunjukkan hasil terbaik. Itu kalau diskusi dari saya, kalau atas minta Pak Vin tadi. Makasih Bu Safrida. Izin Baik, terima menambahkan kasih Pak. sedikit. Ya. Ya, Bo- Boleh Pak sebentar? Mutar. Ya, boleh. Oh Tapi baik, izin silakan off Pak cam ya, Mutar. karena sedang ini. Oke. Ya, terima kasih ya tadi ya. Mungkin ini saran terakhir tadi karena banyak yang nggak tahu gitu ya, para mahasiswa. Nah, ini izin juga Bapak Ibu reviewer, kalau kalau demikian ya, maka selain Monef, kita akan coba buat pertemuan mungkin seminggu sekali, tapi tim mahasiswa buat dulu roadmapnya. Nanti kita bahas, mungkin di hari Senin kita bahas roadmap, kita undang review juga lewat Zoom juga nanti mungkin, tapi nanti kita akan buat pertemuan atau gimana nanti seminggu sekali, boleh ya Pak Arya? Selain Monef ya Pak Arya, kasih-kasih masukan Pak. Juga juga ke Pak Vin nanti, yang sehingga yang tadi mungkin yang kurang terarah, harapannya bisa segera dilakukan. Namun yang hari ini dimonefkan itu mohon tidak lagi segera ya, Fatul ya. Siapa keduanya? Fatul kan? Iya, Pak. Nah, ini yang saran-saran hari ini segera dilanjuti ya.
termasuk melihat kembali roadmap-nya ya, jangan sampai tidak sesuai dengan arah nanti. Tapi untuk lebih intensif kita akan buat pertemuan, mungkin pertemuan yang sifatnya bukan monef, tapi juga kita harus mengecek sampai kemana sudah tim mahasiswa ini berjalan. Nah, oleh karena itu, tolong disegerakan roadmap tadi dan ditulis achievement sudah sampai seberapa ya, dan juga indikator-indikator yang diminta juga harus dicek list dulu sampai berapa sudah, supaya nanti pas diskusi pendampingan yang lebih intensif bisa lebih terarah. Mungkin demikian, Bu Safrida, terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Mukhtar. Juga terima kasih juga pada Pak Hafin, Pak Ari untuk masukannya dan arahannya untuk tim. Mungkin Bu Nafisa, ada mau tambahkan lagi Bu Nafisa? Ya, sudah di mobil ya Bu ya? Sudah di dalam mobil jadi. Iya Bu, sebetulnya eh, apa ya, nampaknya memang perlu selain evaluasi, tapi pendampingan ya. Kalau terkait yang dikatakan oleh Pak Mukhtar tadi, ya saya mungkin ikut saja gitu. Jadi kalau memang ingin kita perjuangkan ke Timnas, ini kan berarti ada tahapan-tahapan yang perlu diperbaiki gitu. Dan memang masalahnya sudah tertinggal kemarinnya sebetulnya di 2 bulan ini. Jadi ada kerja lebih gitu yang diperlukan gitu. Kalau memang apa namanya akan kita lakukan pendampingan secara intensif. Tapi rekan-rekan mahasiswa jangan ini dulu ya, udah apa namanya lesu, udah semangatnya berkurang ya. Ini masih ada waktu nih 2 bulan ya. Tapi memang semuanya harus dikejar dan ada banyak hal yang perlu diperjuangkan gitu. Itu saja Bu Safrida. Ya, baik. Makasih Bu Nafisah. Ya, jadi kalau nanti sepakat gitu ya, seperti yang arahan dari Pak Mukhtar, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita coba nanti pendampingan secara intensif kepada tim, supaya tadinya yang banyak tertinggal ya, banyak sekali yang tertinggal, capaian-capaian juga banyak yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan itu bisa terkejar ya dalam waktu 2 bulan ini. Oke, jadi nanti roadmap-nya mohon tim nanti dikerjakan, kemudian dikirim ke kami untuk kita bisa lihat nanti, termasuk juga capaian apa yang sudah terlaksana, yang sudah tercapai, dan indikator apa yang belum, ya, seperti itu. Sedikit tadi saya catat beberapa masukan ya dan saran dari Bapak Ibu reviewer terkait tadi ada indikator capaian sebelumnya belum ditentukan, maka perlu dibuat pemetaan ya dan disesuaikan dengan permasalahan awal. Kemudian juga perlu adanya penyampaian ide gagasan ya di awal presentasi. Kemudian juga keunggulan spesifikasi teknis produk juga perlu ditekankan, dan lagi-lagi kerangka kerjanya ya, kerangka kerjanya tim. Kemudian juga masukan dari Pak Hafin juga sama ya, terkait dengan indikator ada yang belum tercapai seperti itu. Baik, Bapak Ibu reviewer dan juga tim pelaksana, sudah berakhir acara kegiatan Monef kedua kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekhilafan baik salah perkataan maupun perbuatan selama memandu kegiatan. Akhir kata terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.